Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @grisela. Cerita ini berjudul Pocong Penunggu Rumah. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Bau amis mulai tercium. Kali ini semakin busuk. Aduh, bau apa sih ini? Pikirnya. Ia melihat ke samping dengan niat mengambil gulingnya. Sampai tiba-tiba sosok itu menampakkan dirinya. Mukanya sangat gelap, sampai-sampai matanya hampir tak terlihat. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang lusuh dan kotor, dan sosok itu berada tepat di samping dirinya. Perkenalkan, namaku Rina, dan hari ini gue mau ceritakan tentang salah satu penghuni rumah gue, yaitu sosok pocong. Jadi sebelum rumah gue dibangun, ternyata rumah gue ini ada satu pohon pisang. Dan karena mau dibangun rumah, ia ditebang. Apalagi posisi pohon pisangnya tuh ada di tengah-tengah waktu itu. Dan ternyata di pohon pisang itu tuh ada penghuninya, yang ternyata gak mau pohon pisang itu ditebang. Lalu tanahnya diratakan untuk dibangun rumah. Soalnya menurut dia, yaitu tempatnya. Cuma gara-gara gak ada yang tahu dan udah terlanjur dibangun rumah gue. Sosok tersebut akhirnya pindah ke rumah gue. Dan ternyata kamar gue ini bekas pohon pisang yang sosok tersebut huni. Jadi dia tuh netap di kamar gue karena menurut dia itu adalah areanya. Walaupun begitu, kadang dia juga suka pindah. Cuma dia hanya akan pindah di sekitar rumah aja, gak keluar. 2 minggu berlalu. Sebenarnya gak ada apa-apa. Sampai akhirnya dia mulai menampakkan diri. Berawal dari mimpi. Dan sebelum semua teror atau kejadian yang terjadi, malam sebelumnya gue tuh mimpi. Gue tuh bangun dari kasur gue, dan gue tuh ngeliat sekitar. Dan pas gue nengok kanan ke arah tempat sosok ini, gue ngelihat mukanya tuh datar, cuma gak terlalu kelihatan. Dan habis itu gue tuh bangun ngos-ngosan karena gue kaget banget. Dan ngerefleks, ngelihat ke arah tempat yang sosok tersebut berada tadi, di pojok kamar gue. Tapi pas gue lihat, untungnya sih gak ada. Jadi gue waktu itu masih berpikiran itu hanyalah mimpi. Dan ternyata 3 hari setelahnya, gue selalu mimpi yang sama. Ketemu sosok itu di mimpi gue, bangun-bangun ngos-ngosan dan shock. Tapi pas nengok, ya gak ada apa-apa. Tapi ternyata setelah gue gak pernah mimpi itu lagi, disitulah semuanya terjadi. Tatapan yang tajam. Rin, sang kakak mengetuk-ngetuk pintu. Apaan kak? Tanya Rina dari dalam kamar, malas beranjak dari kasur. Rin, kamu masak telur atau apaan sih? Tanyanya yang lalu kembali mengetuk-ngetuk pintu. Orangnya aku dari tadi main HP. Lah, sang kakak melihat ke arah dapur dari kejauhan. Iya ya, gak ada panci. Pikirnya kebingungan. Rina akhirnya membuka pintu. Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba nanya? Lanjutnya bertanya. Enggak, tadi kakak nyium bau amis, bau gosong. Gak tau lah pokoknya, nyium bau busuk gitu, jawabnya. Jadi kakak kira kamu masak telur, terus jatuh atau apa? Oh, Rina mengangguk. Itu doang kan? Rina bertanya lagi. Gak penting banget dah. Setelahnya, Rina pun kembali masuk ke dalam kamarnya sambil bermain gadget. Begitu pula dengan sang kakak. Ia beranjak ke dalam kamarnya kembali setelah mengetahui bahwa tidak ada apa-apa. Aduh, bau apa sih ini? Sang kakak langsung menutup hidungnya setelah masuk ke dalam kamar. Bau amis itu sungguh busuk sampai-sampai ia tidak bisa menghirup udara segar. Ia melihat-lihat ke sekeliling kamarnya, namun ia tak kunjung menemukan sesuatu.
yang akan mengeluarkan bau busuk. Dek, ia terhenti. Mayat, gumamnya. Perlahan, ia memundurkan langkahnya, lalu berlari keluar kamar. Apa yang ia lihat adalah seseorang yang diselimuti kain kafan dengan berdiri di pojok kamar. Salah satu alasan mengapa ia tidak menyadari keberadaannya adalah karena ia berdiri di balik bajunya yang ia gantungkan di pojok kamar. Dan gak kebayang banget sih kalau aja dia terus nyari dan gak nyadar-nyadar. Terus dia malah ke pojok kamar buat nyari sumber baunya. Terus malah ketemu pocongnya lebih dekat. Malam setelah kejadian tersebut, malam telah tiba. Kedua orang tuanya pun akhirnya pulang sehabis berbelanja. Sang kakak pun langsung berlari ke arah keduanya. "Ayah, tadi ada pocong ya? Kayaknya kita harus pindah deh." "Hah? Pocong? Mana mungkin?" ucapnya. "Beneran ya?" Ia mulai bergemetar. "Aku beneran lihat. Wajahnya nggak kelihatan. Tapi aku bener-bener lihat itu. Ada orang yang pakai kain kafan." Ucapnya mencoba meyakinkan sang ayah bahwa sosok yang ia lihat benar-benar ada. "Masa ketawai gitu nggak?" tanya sang ibu mencoba melawak. "Lah, ibu pikir kuntilanak. Ini pocong, Bu. Beda lagi." "Lah, terus gimana suaranya?" "Ya aku nggak tahu. Orangnya dia nggak ngomong apa-apa." "Ah, udahlah. Kalau gini mah nanti kamu malah takut tidur sendirian di kamar," ucap sang ayah. Udah nggak usah dipikirin. Halu doang itu mah." Sang ayah tidak begitu menghiraukan apa yang sang kakak katakan. Walaupun begitu, sang ayah tahu bahwa pocong itu berada di dalam rumah yang mereka tempati. Keesokan paginya, sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Gue ngejalanin hari gue kayak biasanya. Mandi terus sarapan pagi, lalu ke sekolah, belajar, main sama temen, pulang, terus tiduran di kasur. Tapi walaupun begitu, malamnya ada suatu kejadian. Jadi orang tua gue tuh emang biasanya pulangnya jam 7-an, paling cepet. Itu pun gak jarang, paling lama, dan paling sering tuh jam 10-an. Jadi biasanya salah satu dari kita, atau dua-duanya itu, harus jaga di depan rumah. Tapi gak juga sih. Maksudnya kita tuh kebangun biar kalau pada pulang, kita bukain pintu. Tapi semenjak pindah ke rumah itu, gue sama kakak gue gak pernah gitu lagi. Soalnya pintu kita tuh dibiarin, gak dikunci. Jadi orang tua kita langsung masuk aja. Nanti mereka yang ngunci. Berubah menjadi bantal guling. Malam itu, kakak gue emang masih tidur di kamar gue. Tapi waktu itu kakak gue kebangun jam 11-an buat ke toilet. Terus ya udah sih. Tapi gara-gara kakak gue kebangun, jadi gue ikut kebangun. Dan pas gue baru aja mau tidur lagi, gue tiba-tiba nyium bau amis. Bener-bener bau banget, nyengat lagi. Terus gue sebenarnya sempat mikir, lah jangan-jangan ini si pocong. Tapi karena gue gak mau ketakutan, jadi gue biarin aja. Cuma tambah lama, baunya itu tambah kecium. Sampai akhirnya gue gak tahan. Dan di situ gue langsung ngadep ke kanan dengan niat mengambil guling gue. Tapi pas gue balik, gue hadap-hadapan dengan pocong. Mukanya tuh datar dan mukanya gelap. Terus dia pakai kain kafan yang kotor kayak habis kena lumpur gitu. Ya lu bayangin aja, lagi tidur nyenyak-nyenyak, kebangun pas lihat samping ada pocong. Dan di situ gue langsung teriak, terus lari keluar sampai satu rumah kebangun. Walaupun begitu, anehnya tuh dia gak ngejar atau ngeluarin suara. Dia tuh diem aja. Dan waktu itu ayah gue langsung masuk ke dalam kamar gue dan berkomunikasi. Tapi pas ayah gue ngajak ngomong, pocongnya itu gak ngomong sama sekali. Oh iya, pas ayah gue ngomong, pocongnya emang udah gak nampakin diri, tapi masih ada di kasur gue.
Ditanya itu, dia diem aja. Dan yang ayah gue tahu, biasanya jin itu kalau diajak ngomong, kebanyakan mau, karena mereka seneng ada yang ajak interaksi. Cuma dia tuh datar aja. Terus akhirnya, ia biarin aja, dan malam itu, gue tidur di kamar ibu gue. Apa yang kamu inginkan? Begitu Rina menutup cerita, semuanya pun langsung terkejut dan ketakutan setelah mendengar teror yang ia dapat dari rumah barunya. Menurut lu gimana nih, Lis? Salah satu temannya bertanya. Semua pandangan pun langsung tertuju kepada Lisa, satu-satunya anak indigo yang berada di sekolahnya. Kalau yang dari gue lihat, kayaknya dia emang penghuni rumah lu deh, ucapnya. Hah? Yeay, yang rumahnya dihuni pocong kan Rina, bukan lo, ucap Raska setelah Lasmi berteriak dengan kencang. Kenapa jadi lo yang teriak? Ih, gue kan kaget. Udah, lanjut. Seseorang memotong. Lisa mulai melanjutkan penjelasannya. Sebenarnya kalau soal pocong, gue kurang tahu sih. Soalnya gue sendiri takut sama wujudnya. Cuma kalau yang gue tahu, pocong itu memang gak ngomong. Mayat bukannya emang gak ngomong ya? Oceh seseorang. Ih, diem. Rina mengangguk pelan. Emang seriusan, gak bisa diajak interaksi? Lis, lu hari ini ke rumah gue dong. Soalnya dia kayak ganggu gitu, ucapnya gelisah. Ya udah, cuma kalau soal interaksi, ya gue gak tahu. Jadi jangan ngarep banget, gue bisa pindahin atau gimana, ucapnya. Rina pun menyetujui Lisa. Mendengar itu, teman-teman sekelasnya pun mulai penasaran dengan sosok pocong tersebut dan juga ingin ikut dengan keduanya. Walaupun begitu, Lisa menolak dan tidak mengizinkan mereka untuk ikut. Sesampainya di rumah Rina, dengan perlahan Rina mulai membuka pintu kamarnya, lalu menunjuk tempat sosok itu berada. Ah, iya Darin, ucap Lisa. Sebenarnya Lisa tidak terlalu berani dengan sosok tersebut. Berhubungan mata batinnya baru mulai terbuka saat ia duduk di bangku nama SD, yang membuat ilmu pengetahuannya tentang mereka belum terlalu tinggi. Karena itulah ia sebenarnya ingin menolak permintaan Rina. Tapi karena kasihan, ia pun mencoba membantu Rina. Ia mendekati sosok tersebut dan mencoba berinteraksi. Hening, sosok tersebut tidak tersenyum, bersuara, namun terlihat ke arahnya dengan tatapan yang sangat tajam. Lisa pun memundurkan langkahnya, lalu kembali menutup pintu kamar Rina. Gimana, Lis? Tanya Rina gelisah. Gak bisa, Rin. Tapi jujur, gue agak takut kali ini, jawab Lisa. Tapi dia kayaknya emang penghuni rumah lu deh. Jadi mau gimana pun juga, dia bakal tinggal di situ, lanjutnya. Lah, beneran gak bisa? Terus gue mau diteror sampai kapan dong? Rina mulai ketakutan. Ia tak bisa membayangkan jika ia harus bertemu sosok tersebut hampir setiap hari. Ya lu berdoa aja, asal lu gak ngapa-ngapain sih. Kayaknya dia juga gak bakal ngapa-ngapain lu, Rin, ucap Lisa, mencoba menenangkan Rina. Lah, tapi dia nunjukin diri itu bukan yang ganggu. Mungkin aja dia cuma mau nunjukin keberadaan dia. Ingat, mereka itu akan selalu ada. Tapi gak apa-apa, gak usah takut. Aduh, ya udah deh. Keduanya terdiam untuk sementara, sampai akhirnya Rina kembali membuka suara. Tapi lu bisa gak pulangnya bentar lagi aja, sampai kakak gue pulang, Rina memohon. Iya gak apa-apa kok, santai. Ya udah, kita ke meja makan aja yuk. Dan besoknya, ada satu hal yang tak terduga terjadi. Jadi besok pagi gue ke sekolah, kayak biasa bareng Lisa. Terus gue gak tahu
ini apa nampakin diri atau gimana. Cuma tiba-tiba Lisa sama gue pas baru masuk lorong sekolah ngelihat ada anak yang di belakangnya ada pocong. Terus kalau Lisa sih biasa saja, dia kan anak indigo. Tapi kalau gue kaget banget lah. Dan di situ gue langsung panik. Lis, itu pocong yang dari rumah gue bukan? Terus si Lisa tuh langsung kaget banget habis gue bilang itu. Tapi dia gak jawab sih, malah jalan cepet sampai hampir ninggalin gue. Tapi berhubungan gue ini salah satu teman Lisa, jadi gue tahu kalau dia tuh kayak gitu kenapa. Jadi kan biasanya kalau ada kesurupan, emang si Lisa yang handle. Dan biasanya di handle-nya itu dia yang bawa, biar hantunya gak nempel di orang yang kesurupan atau ketempelan. Cuma ada beberapa yang dia gak mau bawa, bahkan ikut campur. Dan pocong ini salah satu hantu yang termasuk dalam list yang dia gak mau bawa. Jadi kalau dia suruh gue diem, berarti dia gak mau nolongin karena dia gak berani. Sampai kelas dia baru jawab gue, dan dia bilang itu bukan yang dari rumah gue, itu cuma pocong random. Walaupun begitu ternyata pocongnya tuh nyadar gue ngelihat, jadi dia malah pindah ke gue. Gimana gue bisa tahu? Karena Lisa tiba-tiba bilang, tapi sekarang dia nempelin lo sih. Mana habis itu pergi gitu aja ninggalin gue. Tapi kan di rumah gue udah ada pocong, masa nanti nambah lagi. Tapi walaupun begitu untungnya dia bantuin gue. Asli bersyukur banget gue punya teman kayak Lisa. Dan 2 hari kemudian salah satu teman gue, Nita, pulangnya ke rumah gue karena orang tua dia pulangnya malam. Jadi dititip sebentar di rumah gue. Dan tiba-tiba ada suatu kejadian menyeramkan. Aku ada. Beberapa jam setelah kita main-main, makan, tiba-tiba tuh ada yang ngetok. Dan kita ngira itu tuh ibunya si Nita. Jadi kita langsung buru-buru buka pintu. Tapi pas kita lihat ke depan tuh gak ada orang sama sekali. Padahal kita berdua dengar dengan jelas ada yang ngetok pintu. Dan pas kita tutup lagi, tiba-tiba ketokannya tuh ada lagi. Tapi sama sekali gak ada orang. Bahkan suara orang lari atau jalan itu gak ada sama sekali. Sampai akhirnya gue nyium lagi bau busuk yang nyengat banget. Dan pas gue nengok kiri, wah, pemandangan yang sungguh tidak bisa dilupakan. Gue ngelihat sosok pocong tersebut nempelin kepalanya ke pintu, terus tiba-tiba nengok. Dan habis itu gue teriak kencang banget dan langsung banting pintu. Karena gue doang yang lihat. Si Nita ikut panik juga dan langsung nanya-nanya, Kenapa? Tadi ada apaan?" Tapi karena gue nya udah takut banget, jadi gue langsung lari sampai belakang rumah. Terus di situ kaki gue udah lemes banget sambil nangis-nangis. Sementara si Nita mencoba nenangin gue yang sangat lebay. Tapi gara-gara gue, si Nita tuh malah jadi panik juga. Dan gak lama, tiba-tiba pas kita lihat ke lorong, pocongnya tiba-tiba berdiri di tengah-tengah. Dan saking paniknya, kita langsung keluar rumah lewat pintu belakang. Terus gue langsung ajak Nita lari ke rumah tetangga gue. Sebenarnya gue emang udah dibilangin berkali-kali sama Lisa, kalau kejadian kayak gitu, justru jangan takut. Nanti mereka malah bakalan seneng. Cuma karena gue gak biasa, gue tuh kalau lihat sosok yang seperti itu, pikiran gue tentang gak usah takut tuh langsung hilang. Walaupun begitu tetap aja tidak usah takut. Tenang, mereka gak bakal bisa ngebunuh atau ngapa-ngapain kita. Kecuali jin yang datengin kita itu, yang dari dukun, itu sih bisa ngebunuh. Tapi walaupun gak takut, jangan pernah nantangin juga ya. Tapi ternyata pas sebelum ke rumah tetangga gue, kakak gue ternyata udah pulang di depan pagar. Jadi kita langsung buru-buru nyamperin. Lah, ini napa? Pada ngos-ngosan? Tanya kakak gue kebingungan. Lalu gue mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu,
sosok itu sih jadi lebih jarang nunjukin keberadaannya. Bahkan tahun ini, sosok tersebut tuh gak pernah nampakin diri lagi. Walaupun begitu gue tetap tahu bahwa dia emang masih netep di situ. Karena ya menurut dia itu areanya. Cuma yang gue tahu sih setelah banyak berpengalaman, dia tuh cuma bakal nunjukin diri kalau ada orang yang datang gitu. Gak tahu sih buat apa, tapi rata-rata orang yang datang ke rumah gue kalau nggak nyium bau busuk, yang ngelihat sosok tersebut. Gue beneran gak tahu kenapa dia nunjukin diri atau kayak begitu. Berhubungan seperti yang Lisa bilang juga, dia gak bisa diajak ngomong. Cuma gak apa-apa juga sih. Itulah akhir cerita dari pocong penunggu rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.